Lodi. Apa? Mana? Mau. Mau. Itulah dia. Itulah dia. Siapa yang bisa menceritakan sejarah singkat Santo Fransiskus, sang pendiri, bukan ya, spiritualitas, pelindung Ordo Santo Fransiskus. Coba. Itu lahir di Itali. Oke. Dia anak seorang atau keluarga cukup terpandang. Apa namanya? Kayak kalau orang sekarang itu ya pengusaha kan. Iya, betul. Tapi zaman dulu itu dia pedagang kain. Sukses istilahnya begitu. Fransiskus itu masa mudanya senang poya-poya. Temannya banyak dan dia memang seorang apa ya? Orang ya penggembira lah. Dan itu disukai teman-temannya. Dan dia senang pesta-pesta. Pesta-pesta. Lalu waktu itu kan perang, dia ingin menjadi seorang kesatria. Oh ya, kayak nasi sih. Ya, seorang kesatria. Karena dia menganggap bahwa menjadi seorang kesatria itu dipuji-puji ya, sebenarnya banyak orang kan gitu ya. Lalu waktu perang salib Ya, perang salib ya. Dia kalah. Lalu ditawan istilahnya gitu, di penjara. Lalu ibunya si siapa itu? Dona Pika namanya itu. Bapaknya saya lupa. Dia membebaskan. Petro Bernardone. Nah, apa namanya yang sangat menginginkan menjadi kesatria itu sebenarnya bapaknya. Ibunya itu tidak terlalu. Terus waktu di penjara yang menebus istilahnya gitu ya, itu ibunya. Karena saking cintanya kepada Fransiskus. Setelah keluar dari penjara, ya sebenarnya di dalam penjara itu sudah semacam mengalami penglihatan. Dan itu menghantar dia kepada pertobatan. Dan dia bermimpi istilahnya itu berjumpa dengan Yesus yang miskin itu. Itu lalu dia mencoba mencari maknanya itu apa. Dalam proses pertobatan itu dia berdoa dan mendapat itu tadi penglihatan. Lalu dalam doanya itu dia pergi ke sebuah gereja yang sudah hampir roboh ya, memang roboh secara lahiriah gitu. Terus di situ ada salib San Damiano yang sekarang ini kami kenal itu. Ini adalah salib San Damiano. Di situ salib itu berbicara kepada Fransiskus. Mengatakan Fransiskus, perbaikilah gereja. Karena Fransiskus belum tahu persis maknanya itu, dianggap memang Tuhan Yesus dia memperbaiki gereja yang memang secara fisik rusak, memang roboh dan itu sudah ditinggalkan oleh jemaat itu. Lalu mulailah Fransiskus itu karena dia anak orang kaya yang mengambil barang dagangan bapaknya itu lalu dijual, lalu uangnya diberikan kepada pastor yang ada di gereja itu. Nah, pastor itu nggak mau menerima karena itu sebenarnya bukan uangnya Fransiskus, tapi itu kan darinya. Ya, ternyata makna dari memperbaiki gereja itu gereja dalam arti spiritual ya, semangat istilahnya. Karena waktu itu ada perselisihan antara uskup dengan wali kota, antara penguasa atau gereja dengan penguasa itu. Nah, lalu Fransiskus mulai membangun sendiri gereja San Damiano itu ya, dengan mengumpulkan batu, lalu meminta orang-orang yang lewat di situ untuk membantu. Akhirnya banyak orang-orang melihat kerja kerasnya Fransiskus, banyak yang membantu. Itu lalu dulu Fransiskus
miskin, orang dusta itu merasa jijik. Tapi setelah pertobatannya bertemu dengan Tuhan dalam salib sandaliannya itu, dia mulai mencintai apa yang dulu dianggap menjijikkan, itu justru apa ya, bahasanya itu kemanisan, istilahnya gitu ya. Kemanis dalam artian batin gitu ya. Lalu dia mulai bertemu dengan orang kusta, lalu lalu mencium orang kusta, dan orang kusta sendiri merasa bahwa dia tidak diterima. Mulailah Fransiskus merawat orang-orang kusta, orang-orang miskin itu. Dan cara hidup Santo Fransiskus itu dilihat oleh Clara. Nah, Clara itu kan dulu istilahnya senang dengan Fransiskus dan ingin menjadikan Fransiskus kayak suaminya. Tapi kan Fransiskus lebih memilih kemiskinan itu sebagai tuan putri. Kemiskinan itu adalah tuan putri. Fransiskus itu saya sangat mencintai tuan putri itu yang adalah kemiskinan. Maka cara hidup Santo Fransiskus itu hidup kemiskinan. Dan dia sungguh-sungguh menghayati itu dalam kehidupan sehari-hari karena dianggap tuan putri. Alir-alirin malah tekan gini ya. Enak. Kalau tidurnya ya. Ini mau dikira cukup. Enggak cukup. Tapi Ada apa-apa. Suster, dari kita semua, saya juga berkali-kali ke Assisi dan saya sangat senang. Sekarang di Assisi itu juga ada ini kan Santa Clara, ada ini yang orang muda itu Acutis, Carlo Acutis, ya kan? Dan itu kota yang sangat indah sekali. Tetapi para suster dengan pengikut spiritualitas Santo Fransiskus dari Assisi yang hidupnya di abad 12 ya. Nah, sebut satu-satu yang paling mempesona dan ingin diraih itu semangat yang seperti apa nih? Karena multidimensional kan Santo Fransiskus itu. Suster Jenny, apa nek? Ya kalau saya melihat teladannya Bapak Fransiskus itu, saya ingin persaudaraannya ya. Persaudaraan ya. Terus Suster Evelyn. Saya melihat dari semangat Bapak Fransiskus itu, kemiskinan yang Bapak Fransiskus hayati, itu dia sampai karena saking menghayati kemiskinan, dia berkorban dengan yang dulu dia merasa jijik, tidak dipandang, sekarang dia merasa dicintai, khususnya untuk orang-orang kusta. Ya. Terima kasih. Suster Yusefina. Dari saya Romo, melihat Fransiskus yang ingin saya teladani itu kerendahan hatinya Romo. Iya, itu aja Romo. Kerendahan hatinya. Makasih. Suster yang baru pesta perak. Suster Caroline. Ya. Fransiskus itu melihat Allah itu menjadi segala-galanya. Maka semacam semboyan Santo Fransiskus itu Deus meus et omnia, Allahku dan segalaku. Oke. Ya, itu Allah itu segala-galanya. Segalanya ya. Suster Piko, Suster Coleta. Kalau saya tuh kagum dengan Fransiskus itu karena kok bisa dia menemukan atau melihat Tuhan dalam segala hal. Mulai dari binatang, dari tanaman, dari semua, bulan, bintang, itu dia melihat semua itu dikaitkan dengan Tuhan. Itu yang saya nggak habis-habisnya kagum di situ. Kok iso? Terima kasih. Kalau saya sendiri juga dia menyebut saudara terhadap
apapun di semesta ini, dan menghayati itu sebagai sungguh-sungguh saudara sebapa ya, punya Allah yang sama. Dan itu sangat relevan bahkan sampai hari ini ketika kita semua berteriak tentang Laudato Si, keutuhan ciptaan. Jadi spiritualisnya sangat relevan sejak abad 12 sampai hari ini. Provisiat ya para suster ya, untuk pesta Santo Fransiskus Assisi. Ya, berkah dalam. Terima kasih Sir ya, sekali lagi Provisiat. Ya, semoga jiwa Santo Fransiskus selalu Itu apa pas salaman saya- sih, Pak? oh salaman Ya, Provisiat. Terima kasih. Bagian Terima kasih.